Mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Tolong Denny Sirgar katanya klarifikasi tentang ini gini-gini. Kisi-kisi sedikit aja ya, biar Anda menemukan jawabannya secara rumus-rumus matematika sedikit ya. Caimin dulu koalisi Bapak Jokowi bukan? Caimin orang Bapak Jokowi bukan? Satu. Kedua, Gus Miftah pendukung Bapak Jokowi bukan? Orang terdekat Bapak Jokowi bukan? Saya nggak pernah menghujat dia ya kan, walaupun ini begini. Kalian tahu nggak ceramahnya yang namanya Gus Miftah? Biarkan orang menghujat saya, menghujat. Seperti orang-orang menghujat Bapak Jokowi. Ya kan? Nggak bisa. Kalian, apalagi kadrun, gak bakal bisa nangkep pikiran saya dan nangkap pikirannya Bapak Jokowi ke depan itu. Ya. Tadi ya, dua kisi saya kasih tahu. Caimin orang Bapak Jokowi bukan? Koalisi Bapak Jokowi bukan? Kedua, Gus Miftah pendukung Bapak Jokowi bukan? Bukan berarti mereka tuh melawan arus atau pindah haluan dan segala macam. Kalian hujat-hujat. Saya paham betul arahnya. Inilah demi negara kita. Baik ulama-ulama harus bersatu, bekerja sama. Ya. Satu, menghadapi orang radikalisme. Ya kan ini. Kedua, orang yang mau merebut negara kita ini loh, yang kita halangi ini. Ya. Nah itu aja. Dua, itu aja. Tinggal kalian nyambungkannya. Seperti apa? Ya. Caimin dulu koalisi Bapak Jokowi bukan? Satu kan? Kedua, Gus Miftah orang terdekat Bapak Jokowi bukan? Itu aja. Ya. Makanya saya senyum dengan orang yang susah mudengnya. Senyumin aja. Ya. Kalau saya belak-belakin, saya menjatuhkan nama Bapak Jokowi, menjatuhkan PDI. Ya. Ibu Megawati saya harap juga sabar dengan trik Bapak Jokowi ini. Suatu saat dia akan berbangga. Ya, suatu saat dia akan menyanjung Bapak Jokowi. Ingat itu. Ya, suatu saat dia akan paham. Makanya dari ucapan-ucapan yang namanya Puan Maharani pun ya santai kan dia menjawabnya. Kawan jadi lawan, lawan jadi teman, ya kan? Seperti itu kan? Paham lah bro, ya Allah. Masa harus sedetil mungkin? Bahaya kalau saya detil. Mungkin ini pendapat saya doang. Kalian udah gimana ya? Ramainya seperti itu komennya. Banyak yang nyangkut juga karena dia ada juga yang menghina saya, menghujat saya kan di situ ya. Saya tetap Ganjar loh, Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Itu kan keinginan saya dari dulu. Coba periksa semua konten-konten saya yang di YouTube, semuanya itu dagelan politik. Maupun yang dagelan politik yang di Snack itu semuanya Ganjar. Ya, saya Ganjar. Tetap yang saya kibarkan Ganjar. Ya. Orang yang diarahkan Bapak Jokowi. Saya mengarah gimana ya? Saya tuh lucu, tertawa aja ya ngelihat ada orang yang komen seperti itu ya. Terus ikut saya yang dihujat nih, ya. Satu, dua gambaran aja saya kasih tahu kalian. Caimin dulu orang Bapak Jokowi bukan? Itu. Kedua, Gus Miftah orang terdekat Bapak Jokowi bukan? Tugasnya saat ini sebagai apa? Itu aja. Ya bro. Salam buat Denny Sirgar yang udah keblinger. Juga relawan-relawan Jokowi yang udah keblinger ya. Suatu saat kalian akan menyanjungnya. Ya, suatu saat kalian akan menyanjungnya. Yakin itu. Makanya saya senyum-senyumin aja. Senyumin aja. Saya tahu banget. Saya tahu banget. Ya, tidak demi Allah, demi Rasulullah saya tidak ada orang yang memberitahu saya atau info dari saya boleh dilacak
boleh disadap bila perlu, itu WhatsApp saya ya. Itu saya nggak ada orang terdekat, siapapun, saya sendiri lagi bertani saya juga ya saat ini. Nah itu saya tetap untuk Ganjar dan Bapak Mahfud, itulah power saya. Kan saya sudah bilang jangan coba-coba kalian menghina Bapak Jokowi. Orang yang saya pilih saat itu tetap saya lindungi. Saya sebagai orang yang setia pendukungnya. Kedua, siapapun orang yang saya pilih, besok itulah orang yang akan saya pertaruhkan. Ya, ingat, saya akan mempertaruhkan tetap Ganjar dan Bapak Mahfud. Itu. Ini demi kebaikan. Ingat, ada kata-kata lisan dari Mbak Puan, kawan jadi lawan, lawan jadi teman. Ya, ingat. Itu. Bersatulah bro, kamu yang mencintai negara Republik Indonesia, jangan nggak bersyukur ya. Jangan nggak bersyukur. Memang Bapak Jokowi orang yang sangat sederhana, sehingga Ketua Umum PDIP juga bingung menebak arah Bapak Jokowi ini. Bapak Jokowi politikus yang sangat sakti, tingkat dewa. Ada kan pepatahnya seperti itu? Nah, seperti itu. Hingga membuat semua lawan-lawannya, langkah-langkahnya akan mati. Satu. Kedua, membuat relawan-relawannya jadi keblinger, hilang kendali. Ya kan? Membuat orang yang di sana suka membuat narasi-narasi terbalik, menghalalkan segala cara. Ya, itu loh Pak Jokowi. Jokowi itu politikus yang sangat luar biasa, tingkat dewa. Suatu saat dia akan mematikan langkah-langkah lawannya. Oke, salam NKRI. Pahami tadi metode yang kedua itu, baru kalian nyambung. Kalau mampu nyambung itu, aduh luar biasa jurusnya Anda, ya. Kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Nyi Widya, dan bukan hanya Bang Denny Siregar yang diberikan kisi-kisi, tapi juga sahabat-sahabat yang berpikir bahwa Pak Jokowi telah berkhianat dengan apa yang sudah direkomendasikan untuk dijadikan Pak Ganjar sebagai calon, dan juga mengkhianati PDIP. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tidak ada yang mampu memprediksi apa yang menjadi strategi Pak Jokowi bagaimana agar menyelamatkan bangsa ini, negara kita yang tercinta. Dengan segala cara Pak Jokowi hanya semata-mata bagaimana agar negara kita terhindar dari ronrongan radikalisme. Saya kira Nyi Widya cukup memahami situasi saat ini dan juga apa yang menjadi strategi Pak Jokowi. Menarik untuk kita nantikan, karena skenario yang dibangun oleh Pak Jokowi semakin menarik saat ini, dan juga membuat otak-otak para relawan gusar, tidak karuan, dan bingung dengan apa yang terjadi. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat Nyi Widya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.